Halo guys. Hal pertama yang perlu kalian pertimbangkan adalah apakah kalian sudah memiliki tujuan visi misi yang jelas sebelum kalian akhirnya mau pindah ke negara seberang. Dalam artian, kalau misalnya kalian cuman tujuannya itu kayak ya gue pengen gaji gue lebih banyak, gue yang penting pengen duit gue puluhan juta setiap bulannya. Oke, that's pretty clear. It's okay actually. Tapi maksudku kalau hanya tujuan tanpa ada exact atau bentuk nyata gimana cara mencapai tujuan tersebut, lebih baik jangan dulu gitu. Karena balik lagi, kita sebagai orang Indonesia, di luar Indonesia, negara lain itu tidak akan mengayomi kita gitu. Dalam artian, kalau kalian tanpa pekerjaan, tanpa keluarga, dan tanpa surat menyurat dokumen, kalian nanti bisa dideportasi dan akhirnya bisa buang-buang duit aja gitu. Jadi lebih baik sebelum kalian mau pindah atau beli one flight ticket ke somewhere, please make sure that you already know what you're doing and you already know how to get there. Tapi balik lagi kan, even kalian sudah punya perencanaan yang matang aja, kalau memang tidak jodoh ya tidak jodoh. Apalagi kalau kalian nggak punya tujuan yang jelas dan cuman pengen nyebur aja gitu, maksudnya tanpa tahu cara berenang. Ngerti maksud aku nggak? Nah, kayak misalnya sebelum aku tinggal ke Perancis, sebelum aku pindah ke Perancis, aku itu di Perancis diundang sama waktu itu mantan pacar ya, maksudnya suamiku sekarang kan mantan pacarku lah, biar nggak pusing gitu. Intinya kita itu sudah pacaran lama waktu aku di Thailand. Nah, terus COVID, terus akhirnya dia pindah ke Perancis lagi dan akhirnya dia bilang, "Lu mau nggak pindah ke Perancis?" gitu. Nah, terus aku bukan tipikal yang okay, my darling, my love, I will move my life for you. Of course not. Jadi aku literally, okay, jadi kalau kamu pengen aku pindah ke Perancis, nanti gimana aku hidup di sana? Nanti aku gimana soal gaji kalau aku belum bisa kerja gimana? Terus nanti nih kayak tagihan kredit aku di Indonesia kalau aku belum bisa kerja gimana nantinya? Pokoknya hal-hal yang nyata itu harus dibicarakan terlebih dahulu gitu. Nah, terus juga gini, terus gimana kalau aku misalnya belum bisa ngomong bahasa Perancis, kalau aku nggak bisa kerja nanti gimana? Terus kalau aku bisa kerja, nanti gimana? Kayak aku udah mikirin semuanya. Terus apakah pendidikan aku yang selama ini hotellerie 4 tahun kemarin itu, apakah aku bisa melakukan sesuatu untuk supaya diintegrasi sama pendidikan Perancis? Pokoknya semuanya aku harus tulis di kertas dan aku harus cari tahu jawabannya sebelum akhirnya aku pindah gitu. Dan maksudku, apalagi kalian kalau memang pindah atau misalnya diundang sama calon kalian gitu untuk ke negara mereka, jangan mau langsung kucuk-kucuk pergi gitu. Kalian harus bener-bener hitam di atas putih kalau perlu ya, kayak tertanda tangan gitu. Jadi jangan sampai nanti kalian kesana terus ternyata kalian putus, kalian jadi luntang-lantung, ngerti nggak? Jadi please, ini 2025, jadilah wanita yang bijaksana dan juga yang cerdas gitu. Jadi semuanya harus benar-benar saklek dan clear gitu. Nah terus, jadi yang tadi aku bilang, kenapa kamu mau pindah? Terus apa aja yang kamu mau capai, entah itu karir, entah itu misalnya menikah atau gimana pun, itu harus tujuannya jelas. Terus juga kalian harus semuanya itu tertulis, entah tertulis di dalam kepala, dalam HP, dalam kertas. Jadi supaya kalian tahu gitu arah tujuannya kalian pindah ke negara itu tuh apa, ngerti nggak? Jadi, nah terus yang kedua, saran aku adalah kalian harus memiliki keterbukaan untuk beradaptasi dengan perbedaan budaya yang baru gitu. Dalam artian, kalau kalian memang tipikal yang setiap harus makan nasi pakai terasi mulu gitu, nah terus memang nggak bisa dan huek-huek kalau makan keju, ini simpelnya aja ya. Nah, kalian harus mulai belajar itu sedikit-sedikit kayak makan keju, supaya nanti pas di sana kalian nggak kaget gitu. Jadi udah mulai terbiasa pelan-pelan gitu. Nah terus, biasakan untuk tidak terikat sama sesuatu
sesuatu yang tidak penting terlalu gitu, ngerti nggak? Dalam artian misalnya begini, nggak usah tuh kalian misalnya, oh pokoknya kalau sakit kepala itu harus minumnya Paramex, gak bisa obat yang lain, nggak bisa. Soalnya nanti kalau kalian udah pindah, kalian harus lagi tuh beradaptasi dengan obat-obatan di Perancis, ngerti nggak sih? Kayak misalnya kayak aku, kalau aku tolak anginku ya mau gimana lagi, berarti aku harus bikin jahe sendiri, ngerti nggak sih? Kayak harus cari alternatif dan mulai dipertimbangin gitu. Kalau kalian ada suka sesuatu, kalian sudah mulai harus cari tahu alternatif yang kalian bisa bikin sendiri tanpa beli. Jadi supaya hidup kalian nanti juga nggak tersiksa banget gitu. Kayak misalnya nih, kalian nggak jago masak, oke? Nah, kalian tuh makan, pokoknya kalau makan siang nggak afdol kalau nggak makan nasi goreng misalnya. Ya udah, belajar bikin bumbunya sendiri, ngerti nggak? Dengan yang nanti ada groceries yang ada di negara tujuan kalian. Jadi ujung-ujungnya kalian bisa menciptakan kehidupan kalian seperti pada biasanya waktu kalian di Indonesia gitu. Walaupun memang kalian udah nggak di Indonesia lagi. Kalau make sense, kayak misalnya aku tuh suka banget misalnya kalau bikin rendang itu harus kayak gini gitu. Nah, mamaku kan nggak sama aku, jadi aku belajar sendiri gitu. Pada akhirnya ya sudah terbiasa, ngerti nggak? Kayak gitulah intinya. Nah terus yang ketiga adalah buatlah jaringan yang kuat. Nah kalau di Indonesia itu kan kita terbiasa ya dengan orang-orang yang kepo gitu. Tetangga aja kepo kalau kita beli paket atau kalau kita pulangnya kemalaman atau kepagian, iya nggak? Nah kalau di Perancis itu bener-bener mau orang itu sendiri-sendiri. Aku nggak tahu negara lain, kalian komen kalau kalian juga tinggal di Eropa, gimana sih tinggal di negara lain selain Perancis. Kalau aku di Perancis sendiri, tetanggaku aja nggak terlalu peduli setan gitu sama aku, ngerti nggak? Kayak ya udah masing-masing. Nah, jadi kalau kalian punya komunitas, either itu sesama orang Indonesia, dan please kalian kalau orang Indonesia di luar negeri, janganlah kalian sombong. Kalian udah sama-sama orang Indonesia dan nggak banyak loh. Jadi harus sama-sama ramah, sama-sama membantu, sama-sama tolong-menolong, kayak gitulah ya. Nah, terus juga gak usah sih semuanya orang dichatin gitu di Indonesia atau misalnya teman kalian gitu. Takutnya nanti malah minjem uang. Tapi maksudku kalau kalian punya support system, dipertahankan gitu. Jangan terlalu arogan, jadi sok banget gitu kan. Akhirnya nggak ada teman. Akhirnya nanti kalau kalian homesick nggak ada teman ngobrol kalian. Jadi memang jaringan sosial itu harus bagus. Dan juga teman nggak usah harus bejibun. Yang penting paling nggak kalian punya teman 2. Satu misalnya kalau satu ya pasti suami atau pasangan. Yang kedua ini kalau lagi musuhan sama suami, jadi ngobrol sama yang kedua. Nggak ada yang bercanda. Tapi maksudku at least ada 2 orang. Jadi kalau yang satu nggak bisa, yang satunya pasti bisa. Kayak gitu-gitulah. Ini supaya kalian itu tidak terlalu merasa tertutup atau terisolasi selama kalian tinggal nanti di negara seberang gitu loh guys. Dan yang keempat adalah kalian harus memiliki rasa nasionalis yang tidak malu untuk juga mulai jatuh cinta sama adat dan kultur yang baru. Dalam artian gini, aku awalnya itu bener-bener malu untuk mengakui kalau oh Perancis ternyata enak juga kok buat tinggal, ngerti nggak? Karena aku merasanya gue berarti udah nggak sayang dong sama negara gue untuk bilang kayak oke, Perancis itu juga rumah loh buat aku. Ternyata enggak. Maksudnya selama aku tinggal di Perancis 4 tahun, justru nih jiwa nasionalitasku semakin bertumbuh gitu. Dalam artian kayak aku semakin menghargai ketika orang Indonesia itu kepo-kepo. Dalam artian aku mengambilnya adalah mereka itu perhatian sama aku, bukan kepo lagi, ngerti nggak? Karena memang di Perancis gak ada orang yang kepo. Dan juga aku juga menghargai kalau orang Indonesia itu sharing. Kayak misalnya mereka baru pulang dari holiday, mereka ketok rumah tetangga dibagi jajanan. Di Perancis itu nggak kayak gitu sayang. Nah, adalah aku jadi semakin menghargai. Tapi of course ada juga nilai-nilai baik yang dari orang Perancis bisa aku terapkan dalam hidup aku sebagai orang Indonesia. Misalnya, gak usah lebay soal kerjaan, mengerjakan apa yang memang aku dibayar untuk dikerjain gitu. Nah, yang keempat adalah jangan takut jatuh cinta dengan negara baru kalian. Karena balik lagi, kalau kalian sudah lama tinggal di negara baru, pada akhirnya kalian akan menemukan titik charmingnya, kayak hal yang membuat kalian bahagia, hal yang membuat kalian senang. Kayak aku sendiri, aku sudah 4 tahun di Perancis, jadi aku sekarang sudah mulai menikmati gak pedulian orang Perancis ketika mereka lagi liburan. Jadi yang kayak di Emily in Paris itu bener. Kayak orang Perancis kalau lagi liburan mereka gak akan ngomongin pekerjaan. Dan juga
tabuan dalam orang Perancis menanyakan gaji satu sama lain. Jadi itu hal yang sangat tabu, dan menurut aku kebodoh amatan orang Perancis itu sangat menenangkan. Tapi ada plus minusnya juga, of course. Intinya jangan takut dan jangan merasa kurang orang Indonesia kalau kalian mulai mencintai negara baru kalian. Ngerti nggak? Yang kelima, kalau aku boleh bilang dari pengalaman aku adalah cari keseimbangan antara pekerjaan baru kalian di negara yang baru ini dengan kehidupan pribadi kalian. Even kalian sudah punya tujuan yang jelas gitu, misalnya kayak aku mau jadi CEO di Hotel Hilton Perancis, intinya kayak gitu misalnya. Jangan kalian menjadi robot, cuman mikirin karir atau cuman mikirin kerjaan itu aja terus-terusan. Lama-lamanya kalian bisa burn out. Jadi coba cari keseimbangan, misalnya kayak cobalah cari kebiasaan baru, cobalah cari kayak aktivitas yang membuat kalian relax, atau misalnya boleh mencari kayak temen yang kalian bisa ketemu ngobrol, ngeteh bareng, kayak gitu-gitu. Jadi memang keseimbangan itu sangat perlu supaya kalian tidak burn out dan akhirnya jadi benci sama negara tersebut, ngerti nggak? Jadi misalnya nih, kalau kalian kerja terus lama-lama tuh negara baru kalian itu akan terasosiasi sebagai tempat yang nggak enak buat kalian. Jadi coba dibikin balance, jadi supaya kalian juga bisa mulai mencintai negara baru tersebut. Yang terakhir adalah jangan harus pantang menyerah. Nah, tinggal di negara baru itu nggak langsung kayak film La Vie est Belle atau misal La Vie en Rose. No. Mungkin 1 tahun pertama kalian bisa benci. Kayak aku pas nyampe di Perancis itu bener-bener pas lagi musim winter, Desember. Yang biasanya di Jakarta itu matahari melonglong, terus tiba-tiba nggak ada matahari. Terus yang jam 5 sore itu udah gelap gulita. Jadilah aku depresi. Karena FYI, kalau kalian mau pergi ke negara Eropa atau negara yang ada musim dinginnya, atau enggak negara yang mataharinya itu sesuai dengan musim tuh keluarnya, kalian harus hati-hati dengan vitamin D deficiency. Karena vitamin D ternyata bisa membuat mood swing. Kalau kalian nggak terpapar cahaya matahari secara cukup, kalian bisa depresi gitu. Makanya itu adalah hal yang aku ketahui sesudah aku di Perancis. Jadi aku literally ketemu psikolog untuk cari tahu kenapa, dan ternyata hanya karena aku kurang vitamin D, karena kurang matahari. As simple as that. Dan aku tuh selama 6 bulan bahkan 1 tahun pertama itu aku sempet yang namanya mut-mutan sama suami, minta dibalikin ke Indonesia, minta putus, bener-bener gak bisa tinggal di Perancis. Pokoknya momen-momen itulah. Tapi intinya adalah balik lagi, ketika kalian tahap terbawah dalam hidup kalian, atau misalnya rock bottom ketika kalian di negara baru ini, ingat lagi, cari lagi, baca lagi, tujuan kalian itu tinggal di negara baru itu untuk apa sih? Kenapa sih? Kenapa kalian ninggalin Indonesia tuh kenapa? Jadi nanti kalian bisa mulai semangat lagi. Dan balik lagi, memang akan jatuh bangun. Tapi yang namanya hidup, kalau nggak jatuh bangun ya berarti udah nggak hidup dong, ya nggak? Semangat buat kalian. Kalau menurut aku, kalau kalian belum berumah tangga, apalagi belum memiliki anak, dan ternyata hidup kalian sekarang ini di Indonesia gitu ya, masih kayak dari gajian langsung habis lagi, gajian langsung habis, terus kayak kurang greget gitu. Tinggal di negara lain bisa menjadi solusi untuk kalian memiliki lagi semangat dalam hidup, menurut aku. Tapi kalau misalnya nih, kalian memang sudah ada misalnya tujuan yang pasti, oh aku mau sarjana apa di luar negeri ini beasiswa, oh aku mau nikah sama suamiku atau nikah sama istriku misalnya di negara mana, oh aku mau boyong aku mau boyong keluargaku ke Amerika misalnya, atau misalnya aku pokoknya pengen jadi au pair dulu deh di Belanda. Apapun itu, semangat. Kalau kalian punya tujuan, semua pasti bisa ada jalannya. Balik lagi, ora et labora. Ora et labora. Kalau kalian menginginkan sesuatu, gak usah denger apa kata orang, tutup kuping kalian. Intinya beriman aja kalau semua itu ada jalannya, kalau memang jodoh. Tulislah di kertas, lalu setelah kalian tulis di kertas, coba cari jalannya gitu. Nah nanti baru coba kalian satu-satu lakuin gitu. Aku pokoknya harapin semua kalian yang nonton bisa sama-sama sukses bareng. Dan kalau kalian ada pertanyaan personal atau pertanyaan yang untuk banyak orang juga, kalian bisa komen di bawah.
Atau enggak, aku juga ada Instagram dan TikTok seperti yang tertulis di deskripsi. Bisa kalian kirim message atau bisa email juga kalau kalian mau endorse. Oke? I think everything that's it. But anyway, kalau kalian punya ide soal video atau pertanyaan, aku terbuka untuk kalian. Oke? Bisous, nancitas, merci bersi, merci buku. À la prochaine!